Oke, langsung saja ya. Ada banyak orang di luar sana, baik itu pelajar, mahasiswa, karyawan, ataupun pegawai yang memang masih kesulitan terkait dengan cara membuat daftar isi secara otomatis di program aplikasi Microsoft Word. Padahal kita bisa membuatnya dengan sangat mudah. Mungkin kebanyakan dari mereka itu memang belum tahu dan belum pernah mengimplementasikannya. Jadi nggak tahu terkait dengan bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Lalu bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis? Kalau misalkan kita buatnya manual kan kayak gini, nggak mungkin banget ya. Nah, maka dari itu kita ingin coba buat daftar isi otomatis. Di situ nanti otomatis apa yang menjadi babnya dan otomatis apa yang menjadi halaman atau page number-nya. Bagaimana caranya? Oke, langsung aja, sangat simpel. Silakan kalian itu buka masing-masing dokumen Word milik kalian. Kalau sudah, kita bedakan terlebih dahulu ya, mana yang menjadi bab, mana yang menjadi subbab, dan mana yang menjadi subbab. Jadi itu hierarki ya. Yang paling tinggi itu adalah bab, yang kedua itu adalah subbab, dan yang selanjutnya adalah subbab, dan seterusnya seperti itu ya. Oke, dalam artian yang pertama ini, katakanlah di sini ada ebook. Jadi saya punya ebook di sini ya. Kalau misalkan kalian mau pasang di karya ilmiah atau kalian ingin praktekkan di skripsi, makalah, dan lain sebagainya bisa, karena memang metodenya atau langkahnya sama aja. Bagaimana caranya? Oke, kita tentukan terlebih dahulu bahwasannya daftar isi ini itu akan kita jadikan sebagai bab. Bab jadi yang paling atas, maka kalian itu langsung aja geser ke bagian heading 1 ini ya. Nah, di sini ada menu heading 1, tinggal kalian klik aja. Oke, selanjutnya silakan tinggal kalian customisasi secara sendiri ataupun secara ketentuan. Kalau misalkan kalian punya karya ilmiah, silakan customisasi. Karena ini di sini Arial, jadi saya tentukan Arial, ukurannya itu 16. Terus saya letakkan di center atau tengah dengan spacingnya itu adalah 1,5. Lalu kita bold, lalu kita kasih warna itu warna biru. Nah, jadilah ini adalah heading pertama. Heading pertama terkait dengan bab. Oke, lanjut juga kita bikin ke bab yang lainnya. Di sini ada cerita pengalaman sedikit, ini kita jadikan bab juga ya. Kita masuk ke bagian heading 1, lalu kita pastikan ganti ke Arial, ini bold, ini biru, ini center, ini kita pasang 1,5 untuk spacingnya. Dan begitu seterusnya sampai dengan ke semuanya. Oke, kita langsung aja heading 1, Arial, lalu 16, bold, biru, lalu ukurannya spacingnya 1,5, lalu kita center. Oke ya, lalu di sini ada bab 0 ya, bab 0, sorry. Katakanlah begitu ya. Ini ada bab 1, ini sudah kita tentukan ya headingnya. Kita tinggal sesuaikan aja bab 1. Terus juga ada bab 2 di sini, kita tentukan heading Arial, bold, center, biru, spacingnya 1,5 dan begitu seterusnya. Ini bab 3-nya mana? Kita coba cek. Di sini kita blok heading Arial biar kalian itu lebih paham ya. Kita terapkan semuanya. Jadi nggak langsung loncat-loncat seperti halnya dengan channel YouTube ini, Home Teknologi, yang membahas sesuatu atau teknologi itu secara deep atau secara mendalam, biar kalian itu nggak salah paham atau nggak gagal paham. Ini bab 4, lalu kita heading Arial, bold, biru, center, lalu spacingnya 1,5. Terus ada resources juga, ini heading Arial, bold, biru, tengah, 1,5. Terus yang terakhir itu kalau nggak salah ada glosarium ini ya. Oke, ada glosarium. Oke, nah ini heading Arial, bold, 16, biru, 1,5 line spacingnya. Oke, kita sudah menerapkan semua untuk headingnya. Lalu langkah selanjutnya itu gimana? Kalau misalkan daftar isinya manual itu seperti ini, tapi kita nggak akan gunakan ini, kita akan hapus. Oke, hapus ya. Setelah dihapus, kalian masuk ke tab References di bagian atas, menu References ini. Nah, kalian bikin table of content ini ya, table of content, yang mana ini adalah daftar isi. Cobalah kalian buat, katakanlah praktekan yang otomatic table 1. Nanti kalian bisa eksplorasi sendirilah.
Nah, nanti setelah dibuat itu tampil secara otomatis seperti ini. Nah, ini tinggal kita rapikan aja, tinggal kita customisasi aja. Dan pastikan kalian sebelumnya sudah bikin ini ya, page number dulu. Kalau misalkan belum ya tinggal dibikin aja. Page number seperti ini katakanlah. Nah, seperti itu ya. Ini sebagai satu contoh aja. Ini kita pakai Arial juga 13, lalu kita bold, terus italic. Nah, contohnya seperti ini. Oke, mudahnya itu seperti ini. Lalu kita tinggal rapikan aja, contents-nya ini kita hapus. Lalu kita blok semuanya dari atas sampai bawah. Ini kita gunakan Arial. Tadi kalian gunakan font ukuran berapa? Kita gunakan 13. Lalu kita sesuaikan spacingnya 1,5. Nah, ini sudah bisa ngelink ke semua bab atau ke masing-masing bab gitu ya. Nah, untuk tahu ngelink atau enggaknya gimana? Katakanlah kalian mau ngelink ke mengapa ebook ini di halaman 6, tinggal kalian itu sorot ya di sini, lalu Ctrl plus klik ya, klik kiri, nanti akan otomatis. Nah, itu tandanya udah ngelink ya. Nah, ini halamannya itu halaman 7, tapi di sini itu halaman 6. Nah, bagaimana caranya? Klik kanan aja, klik kanan, lalu update field. Untuk mengubah hanya halamannya aja, maka kalian pilih update page number only, tekan OK. Nah, nanti akan berubah secara otomatis. Ini kita cek lagi ya, mengapa ebook ini. Ctrl, klik ya. Nah, halaman 7, oke. Kita coba tes lagi, bab 4 doa di halaman 40, Ctrl, klik, doa di halaman 40. Oke, jadi untuk ini tabelnya sudah sesuai untuk permasalahan dari bab. Kalau misalkan ada kendala atau ada perubahan terkait dengan halaman karena kalian itu mengurangi isi ataupun menambahkan konten di dalam suatu dokumen tersebut, tinggal diklik kanan aja, lalu update field ya. Nah, update page number only. Kalau misalkan update entire table, berarti katakanlah kalian itu menambahkan atau mengurangi terkait dengan daftar isinya. Jadi di sini merubah secara total. Kalau misalkan page number only ya hanya halamannya saja, nomor halamannya saja. Jadi seperti itu. Oke, itu adalah yang pertama, yang bab. Ini belum beres ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Huam Teknologi terlebih dahulu, karena channel ini membahas tentang tips Word, tips teknologi lainnya. Jadi ini tutorialnya secara deep, secara mendalam. Oke, setelah itu kita akan coba buat terkait dengan subbab. Subbab itu ada di bawah dari bab. Ini adalah bab dan ini adalah subbab. Ini poin pertama. Tinggal kita blok lagi, tinggal kita pilih heading kedua. Jadi logikanya seperti itu. Kalau misalkan bab itu adalah heading pertama, maka subbab itu adalah heading kedua. Dan subbab itu adalah heading ketiga agar lebih turun lagi. Oke, di sini kita gunakan Arial, lalu kita gunakan 13, lalu kita bold, lalu warna biru, lalu di spacingnya 1,5, dan jangan lupa di sini kita numbering. Oke, ini badan usaha milik negara nomor 1. Lalu ini akan berubah secara otomatis, tinggal kita ganti lagi heading 2. Ini subbab ya, sekarang materi kali ini subbab. Tadi untuk babnya sudah beres. Arial, terus kita 13, lalu warna biru, lalu spacingnya 1,5, lalu kita kasih numbering otomatis. Lanjut dari numbering 1 tadi menjadi 2. Terus finance, ini heading 2. Terus Arial, 13, terus biru, terus ini spacingnya 1,5, dan kita kasih numbering otomatis 3. Terus ini fast moving consumer goods FMCG heading 2, Arial 13, biru, spacingnya 1,5. Oh, ini ada yang kelewat ya, sorry. Fast, oke. Lalu tinggal kita kasih ini numbering. Nah, ini tadi kelewat nih. Ini tadi kelewat numbering, sorry. Ini tadi kelewat ya. Kita undo sebentar. Oke, nah ini ya, fast moving consumer goods heading 2, Arial 13, biru 1,5, terus kita kasih numbering 4, tadi benar, sebelumnya 3, 4. Terus juga ada food and beverage, di sini kita kasih heading 2, Arial 3, biru, terus juga ini 1,5, kita kasih numbering. Oke. Ini tadi berapa? 13 ya. Oke. Terus selanjutnya itu ada manufaktur 6. Ini pastikan nomor 6 ya. Arial 13, biru. Terus juga ada spacing 1,5, lalu kita kasih numbering 6. Tadi oke, 6.
Perbankan itu ada ini, kita kasih heading Arial 13, biru 1,5, kita kasih numbering 7 karena ini ada 10 subbab kalau nggak salah. Retail ada heading 2, ada Arial, ada 13, biru 1,5, terus numbering 8, terus ada 8 ternyata, ada 8 subbab. Nah, kita sudah menambahkan subbab, tinggal kita update saja di bagian daftar isi yang sudah kita buat otomatis, klik kanan, lalu kita update field ya, update field. Nah, tadi kita sudah gunakan update page number only, sekarang kita gunakan update entire table ya. Ada penambahan tadi ya terkait subbab, tinggal kita klik OK. Nah, otomatis akan jadi seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, maka tinggal kita rapikan aja, tinggal kita blok ya dari atas sampai bawah. Lalu kalian pilih Arial 13, kita gunakan font size 13. Lalu di sini warnanya itu warnanya itu hitam. Lalu di sini gunakan spacing 1,5 dan di sini nggak ada yang bold. Jadi kita buang boldnya. Nah, jadi seperti ini. Ada daftar isi, cerita pengalaman sedikit dan lain sebagainya sampai dengan glosarium ya. Jadi kita tes dulu ya. Tadi kita sudah update ya. Kita coba untuk tes finance, kontrol plus klik di halaman 9. Oke, halaman 9 ya, sesuai. Kita tes satu lagi, resources di halaman 46. Kontrol plus klik kiri. Oke. Resources ya, resources di halaman 46. Nah, begitu ya terkait dengan cara membuat daftar isi otomatis dengan sangat mudah banget, bisa kalian implementasikan di berbagai macam dokumen apapun di program aplikasi Word. Yang intinya adalah kalian itu meng-highlight dulu, memblok dulu agar dibuat menjadi heading. Ingat ya, ada heading 1, heading 2, heading 3. Setelah itu customisasi di sini, kalian mau gunakan font berapa, fontnya apa, warnanya apa, spacingnya berapa, silahkan kalian tentukan. Lalu kalau misalkan sudah tentukan, tinggal kalian itu masuk ke references dan kalian buat table of content secara otomatis. Jangan lupa untuk lebih memudahkan, kalian gunakan atau kalian input dulu page number-nya di bagian ini ya, di sini kalian di bagian paling footer, di footer ya, footer dokumen itu yang ini, double klik. Nah, double klik nanti kalian akan otomatis memunculkan menu desain. Untuk memunculkan page number, kalian tinggal pilih bottom of page dan kalian sesuaikan. Biasanya gunakan plain number 3. Di situ tinggal kalian sesuaikan atau customisasi warnanya apa, fontnya apa, dan font ukurannya, font size-nya berapa. Jadi sangat simpel banget terkait dengan cara membuat daftar isi di program aplikasi Microsoft Word tersebut. Oke, santai saja. Kalau misalkan dari kalian ada yang masih kebingungan atau kesusahan, boleh aja drop di kolom komentar. Nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Howam Teknologi, karena channel ini membahas tentang tips Word dan tips teknologi lainnya. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video yang lain.